Jepang dikenal dengan budaya yang kaya, kemajuan teknologi, dan disiplin yang luar biasa. Namun di balik citra harmonis ini, warga Jepang menghadapi tantangan sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks. Mulai dari tekanan konformitas, isolasi sosial, krisis demografi, stigma kesehatan mental, hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan tekanan pada perempuan dalam budaya patriarki. Nilai-nilai seperti gaman, yang mendorong seseorang untuk menahan diri demi keharmonisan sosial, dan tatemae, yaitu kebiasaan menyembunyikan perasaan demi menjaga wajah sosial, menciptakan masyarakat yang terorganisir, tetapi juga membebani individu dengan ekspektasi yang berat. Fenomena karoshi, atau kematian akibat kelelahan kerja, menjadi salah satu dampak tragis dari budaya ini. Laporan dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan Jepang mencatat sekitar 200 kasus karoshi setiap tahun. Meskipun angka sebenarnya kemungkinan lebih tinggi karena banyak kasus tidak dilaporkan. Kasus Matsuri Takahashi, seorang karyawan berusia 24 tahun di perusahaan periklanan ternama Dentsu, menjadi sorotan pada Desember 2015. Matsuri, lulusan Universitas Tokyo, bekerja hingga 105 jam lembur dalam sebulan, menghadapi tekanan dari atasan untuk terus bekerja hingga larut malam, dan ancaman terhadap karirnya jika gagal memenuhi ekspektasi. Pesan-pesan di media sosialnya mengungkapkan keputusasaan,nya, dan akhirnya ia mengakhiri hidupnya dengan melompat dari asrama perusahaan. Kasus ini memicu kemarahan publik, dan mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi jam kerja melalui Undang-Undang Reformasi Kerja pada 2018 yang membatasi lembur hingga 45 jam per bulan dalam kondisi normal. Namun budaya kerja yang menekankan loyalitas terhadap perusahaan dan hierarki yang kaku masih membuat karyawan seperti Matsuri sulit menolak perintah atasan atau mengungkapkan keluh kesah mereka. Karena tatemae mendorong mereka untuk menyembunyikan perasaan demi menjaga image. Reformasi hukum pun belum sepenuhnya efektif, terutama di perusahaan besar yang mengutamakan produktivitas, menunjukkan kontradiksi antara citra Jepang sebagai negara efisien dan realitas tekanan psikologis yang dihadapi pekerjanya. Tekanan konformitas tidak hanya terbatas pada dunia kerja, tetapi juga merasuki sistem pendidikan, yang dikenal dengan istilah Juken Jigoku, atau neraka ujian, di mana siswa menghadapi tekanan akademik yang luar biasa untuk berhasil dalam ujian masuk universitas yang dianggap menentukan masa depan mereka. Pada 2017, seorang siswa SMA di Tokyo mengakhiri hidupnya setelah gagal masuk universitas pilihan pertamanya, meninggalkan catatan yang mengungkapkan rasa malu karena merasa telah mengecewakan keluarganya. Tekanan ini diperparah oleh sistem juku, atau sekolah bimbingan, yang memaksa anak-anak belajar hingga larut malam, seringkali mengorbankan waktu bermain atau kesehatan mental mereka. Budaya pendidikan yang kompetitif ini mencerminkan nilai kolektif Jepang yang menempatkan keberhasilan kelompok di atas kebahagiaan individu, di mana kegagalan dianggap sebagai aib, bukan bagian dari proses belajar. Meskipun beberapa sekolah mulai memperkenalkan pendekatan yang lebih holistik, seperti pembelajaran berbasis kesejahteraan, perubahan ini masih lambat dan belum merata, meninggalkan banyak siswa terjebak dalam lingkungan yang kaku dan penuh tekanan. Isolasi sosial, yang dikenal sebagai fenomena hikikomori, menjadi tantangan lain yang unik di Jepang, di mana individu, terutama remaja dan dewasa muda, memilih mengurung diri di kamar mereka selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Survei pemerintah Jepang pada 2020 memperkirakan ada 1,15 juta hikikomori yang pertama kali diidentifikasi oleh psikiater Tamaki Saito pada 1990-an sebagai kondisi di mana seseorang menarik diri dari interaksi sosial selama lebih dari 6 bulan tanpa alasan medis yang jelas. Kisah Taro, seorang pria berusia 30-an yang diwawancarai oleh NHK pada 2019, mencerminkan realitas ini. Taro mulai mengisolasi diri pada usia 17 tahun setelah mengalami bullying di sekolah dan tekanan dari orang tua untuk masuk universitas ternama. Merasa gagal memenuhi ekspektasi, ia menutup diri dari dunia,
menghabiskan hari-harinya bermain video game dan menonton anime. Orang tuanya, yang awalnya berharap ini hanya fase sementara, akhirnya merasa malu dan menyembunyikan kondisinya dari kerabat. Setelah lebih dari 1 dekade, Taro mulai keluar dari isolasinya berkat bantuan organisasi nirlaba yang menawarkan konseling dan program reintegrasi. Kasus Taro menunjukkan bahwa hikikomori dipicu oleh tekanan akademik, bullying, dan stigma terhadap kegagalan, di mana individu yang merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial, memilih untuk menghilang dari masyarakat daripada menghadapi rasa malu. Stigma sosial memperburuk situasi, karena keluarga hikikomori sering merasa malu untuk mencari bantuan, dan masyarakat cenderung menganggap mereka sebagai pemalas atau gagal. Perkembangan teknologi seperti internet dan video game juga memungkinkan hikikomori untuk tetap terhubung secara virtual, mengurangi insentif untuk kembali ke masyarakat. Meskipun pemerintah dan organisasi seperti New Start telah meluncurkan program reintegrasi, perubahan persepsi masyarakat terhadap kegagalan dan kesehatan mental tetap menjadi tantangan besar, menunjukkan bahwa hikikomori bukan hanya masalah individu, tetapi juga cerminan dari struktur sosial Jepang yang kaku dan kompetitif. Jepang juga menghadapi krisis demografi yang mengancam masa depan ekonominya, dengan tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang menua dengan cepat. Badan Statistik Jepang memprediksi populasi akan menyusut dari 125 juta pada 2020 menjadi sekitar 88 juta pada 2065, dengan lebih dari 28% penduduk saat ini berusia di atas 65 tahun, menjadikan Jepang salah satu populasi tertua di dunia. Krisis ini sangat terlihat di pedesaan, di mana banyak desa menjadi Genkai Shuraku, atau komunitas yang hampir punah karena hanya dihuni lansia. Desa Ogama di prefektur Niigata misalnya, pada 2018 hanya memiliki 30 penduduk, semuanya lansia tanpa anak-anak di bawah usia 50 tahun. Sekolah setempat ditutup karena tidak ada lagi siswa, dan toko-toko lokal berhenti beroperasi. Haruo Hayashi, seorang petani berusia 78 tahun yang diwawancarai oleh Japan Times, menggambarkan rasa kesepian dan ketidakpastian tentang masa depan desanya. Dengan lansia yang bergantung pada pensiun yang menipis dan akses ke layanan kesehatan, serta transportasi yang semakin sulit karena kurangnya tenaga kerja muda. Tingkat kelahiran yang rendah, sekitar 1,26 anak per wanita pada 2023, jauh di bawah angka pengganti populasi, dipicu oleh biaya hidup yang tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo, dan kurangnya dukungan untuk keseimbangan kerja keluarga. Banyak pasangan muda enggan memiliki anak, sementara perempuan yang semakin banyak bergabung dengan tenaga kerja, menghadapi dilema antara karier dan keluarga, karena budaya kerja yang menuntut dan kurangnya fasilitas penitipan anak. Budaya pernikahan tradisional juga mulai ditinggalkan, dengan banyak generasi muda memilih untuk tidak menikah atau menunda pernikahan. Kekurangan tenaga kerja telah memaksa perusahaan untuk mengandalkan pekerja asing, dan pada 2019, pemerintah meluncurkan program visa baru untuk sektor seperti perawatan kesehatan dan konstruksi, tetapi program ini dikritik karena kurangnya integrasi budaya dan dukungan bagi pekerja asing. Krisis ini menunjukkan perlunya reformasi struktural, seperti kebijakan ramah keluarga dan penerimaan yang lebih terbuka terhadap imigrasi. Tetapi perubahan ini sering terhambat oleh nilai-nilai tradisional dan resistensi sosial. Kesehatan mental menjadi isu sensitif lainnya di Jepang, di mana membicarakan depresi atau kecemasan masih dianggap tabu. Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa Jepang memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi, dengan sekitar 15.000 kasus per tahun, meskipun angka ini telah menurun dari puncaknya pada awal 2000-an. Kasus Hana Kimura, seorang pegulat profesional dan bintang reality show Terrace House, menjadi sorotan pada Mei 2020. Hana, yang berusia 22 tahun, mengakhiri hidupnya setelah menerima ratusan pesan kebencian di media sosial, dengan catatan terakhirnya mengungkapkan rasa putus asa dan tekanan untuk selalu tampak kuat di depan publik. Kasus ini menyoroti masalah cyberbullying dan stigma terhadap kesehatan mental, di mana tekanan untuk menjaga tatemae membuat figur publik seperti Hana sulit mencari bantuan.
Akses ke layanan kesehatan mental juga terbatas, dengan jumlah psikiater yang rendah, sekitar 13/100.000 penduduk, dibandingkan dengan 25 di negara-negara barat, dan biaya konseling yang mahal. Budaya Jepang yang menekankan ketahanan dan pengendalian diri, dengan istilah seperti seishin atau kekuatan mental, menghambat diskusi terbuka tentang kesehatan mental, di mana gangguan mental sering dianggap sebagai kelemahan pribadi. Meskipun organisasi seperti Tel Japan menawarkan hotline dan konseling gratis, dan kampanye kesadaran seperti Mental Health Day, mulai mendapatkan perhatian, perubahan budaya yang lebih luas diperlukan untuk menghapus stigma dan memastikan bahwa mereka yang membutuhkan bantuan merasa aman untuk mencarinya. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti Zainichi Korea dan Ainu, juga merupakan tantangan yang sering tersembunyi di Jepang, yang sering digambarkan sebagai masyarakat homogen. Debito Arudo, seorang warga Jepang keturunan Amerika, mengalami diskriminasi pada 1999 ketika ditolak masuk ke pemandian air panas di Hokkaido karena dianggap bukan orang Jepang meskipun ia telah menjadi warga negara. Kasus ini memicu gugatan hukum dan debat nasional tentang diskriminasi rasial. Zainichi Korea, keturunan migran Korea yang lahir dan besar di Jepang, juga menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Laporan Human Rights Watch pada 2019 mendokumentasikan kasus anak-anak Zainichi Korea yang diintimidasi di sekolah karena latar belakang etnis mereka, diperparah oleh sentimen nasionalis di media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian. Konsep Nihon Jinron yang menekankan keunikan budaya Jepang sering mengesampingkan keragaman. Dan meskipun Undang-Undang Anti-Diskriminasi disahkan pada 2016, implementasinya lemah tanpa hukuman yang jelas bagi pelaku diskriminasi. Perubahan sosial yang lebih inklusif memerlukan pendidikan tentang keragaman dan keberanian untuk menghadapi narasi nasionalis yang masih kuat. Perempuan di Jepang menghadapi tekanan unik dalam budaya yang masih dipengaruhi nilai-nilai patriarki, terjebak antara ekspektasi untuk menjadi ibu rumah tangga dan tekanan untuk berkontribusi secara ekonomi. Yuko Obuchi, seorang politikus yang dianggap sebagai bintang politik muda, mengundurkan diri sebagai Menteri Ekonomi pada 2014 setelah menghadapi kritik keras karena dianggap tidak fokus pada pekerjaannya setelah melahirkan, meskipun ia berusaha menyeimbangkan peran sebagai ibu dan menteri. Kasus ini menunjukkan sulitnya perempuan mengejar karier tanpa mengorbankan ekspektasi sosial. Pelecehan seksual di tempat kerja juga tetap menjadi masalah serius, seperti yang dialami Shiori Ito, seorang jurnalis televisi yang pada 2018 mengungkapkan pengalamannya sebagai korban pemerkosaan oleh seorang jurnalis senior. Kasusnya yang awalnya diabaikan oleh polisi, memicu gerakan tagar Me Too di Jepang dan menyoroti budaya diam terhadap pelecehan seksual, di mana struktur kekuasaan yang didominasi pria dan stigma terhadap korban membuat banyak perempuan enggan melapor. Meskipun gerakan tagar Me Too telah mendorong kesadaran, perubahan hukum dan budaya masih lambat, dengan banyak perusahaan enggan menerapkan kebijakan anti pelecehan yang tegas. Kisah-kisah seperti Matsuri Takahashi, Taro, Desa Ogama, Hanakimura, Debito Arudo, dan Shiori Ito menunjukkan bahwa tantangan sosial di Jepang bukan hanya statistik, tetapi realitas yang memengaruhi kehidupan jutaan orang. Tekanan konformitas, isolasi sosial, krisis demografi, stigma kesehatan mental, diskriminasi minoritas, dan tantangan gender mencerminkan kontradiksi antara citra Jepang sebagai negara harmonis dan realitas sosial yang kompleks. Akar masalahnya terletak pada tradisi budaya yang kaku, struktur sosial yang kompetitif, dan lambatnya perubahan dalam menghadapi modernitas. Namun reformasi hukum, inisiatif nirlaba, dan kesadaran yang meningkat menunjukkan bahwa Jepang sedang bergerak menuju perubahan, meskipun lambat. Dengan memahami sisi gelap ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas Jepang, bukan hanya sebagai negeri matahari terbit, tetapi juga sebagai masyarakat yang berjuang untuk menemukan keseimbangan antara tradisi dan kesejahteraan individunya.